Kalau saya menyarankan, semua peraturan itu berlaku secara umum, berlaku secara disiplin, sehingga tidak ada yang diangkat, kemudian yang satu diinjak. Nah, karena ternyata dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen di Unsil itu, disebutkan bahwa kerugian terbesar dari BUMD dan BUMN itu adalah karena korupsi. Karena korupsi, bagaimana cara korupsinya? Pertama adalah ketika rekrutmen, si A diminta menjadi calon direksi atau calon komisaris, kemudian diminta setoran. Ya, kemudian diminta setoran. Untuk siapa setoran ini saya tidak tahu. Ya. Kemudian kedua yang sering jamak terjadi adalah ketika seseorang setoran, misalkan 500 juta atau 1 miliar, nah, kalau gajinya hanya 16 juta, hanya 30 juta, itu dari mana? Dengan pendapatan 30 juta taruh atau 15 juta, dikali 4 tahun menjadi direksi atau menjadi komisaris, itu dari mana dia mengembalikan dana? Ini yang pertama dari segi rekrutmen. Kemudian dari segi ya yang sudah jelas lah, pengadaan-pengadaan yang tidak perlu, markup, dan ini saya yakin Gubernur dan para Prabowo, Gubernur di Jawa Barat dan Pak Prabowo di Indonesia di level nasional itu mampu membaca dan menuntaskan masalah ini. Nah, jadi sahabat yang berbahagia, kita perlu, ya sebenarnya sekali lagi, Indonesia ini tidak perlu mahal-mahal pajak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat warga Jawa Barat, sahabat Indonesia dimanapun Anda berada, saya berdoa mudah-mudahan Anda semua mendapatkan rezeki yang berlimpah, kesehatan, keapiatan, keluarga yang menjadi para pembangun peradaban. Hari ini kita akan membahas tentang fenomena-fenomena BUMD dan BUMN yang merugi dan merugi. Ya. Kita yang namanya negara itu kan, sepaham saya yang ilmunya pendek, ilmunya cetek, yang namanya negara itu kan seperti ya rumah tangga lah. Rumah tangga pada umumnya. Berarti kepala negara harus memutar otak, kepala pemerintahan sampai gubernur, bupati, wali kota harus memutar otak. Bagaimana dengan sawah yang ada, dengan hutan yang ada, dengan potensi alam yang ada, dengan SDM yang ada, itu bisa mendapatkan pendapatan yang memadai untuk membangun fasilitas publik dari mulai kesehatan, pendidikan, kemudian jalan umum, jalan publik, dan aset-aset lainnya yang harus dinikmati oleh masyarakat secara umum, irigasi dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya kita mendengar dari Bapak Erick Thohir bahwa BUMN level negara mengalami kerugian. Ada 7 BUMN yang konon kabarnya sudah dilikuidasi. Ketika kita beralih ke Jawa Barat, ternyata di Jawa Barat juga anehnya, di Jawa Barat dulu tahun 2021 ada BUMD yang menyetorkan dividen di tahun 2018 38 miliar, di tahun 2019 37 miliar, di tahun 2020 itu sampai 45 miliar. Tapi kemudian kita mendengar ada BUMD yang merugi, yang ini menjadikan BUMD dan BUMN kita susah bersaing dengan pihak swasta, baik level nasional maupun level lokal. Saya kasih contoh, misalkan kalau Garuda Indonesia yang sudah ada ya sebelum negara lain ada,
Bahkan Garuda Indonesia sudah punya penerbangan langsung ke Amsterdam sejak tahun 90-an kurang. Di saat Qatar, Emirat Arab, Dubai, Abu Dhabi, Turki itu belum punya pesawat dan bandaranya kecil-kecil. Tapi per hari ini, saya tidak berbicara Singapura. Per hari ini, kita melihat Dubai yang hanya provinsi, ibu kota provinsi yang kemudian dijadikan ibu kota negara, sudah memiliki pesawat yang sangat banyak dan besar-besar, jumbo, dengan jumlah sampai di atas 300 buah. Di Emirat Arab ada Abu Dhabi. Abu Dhabi juga punya maskapai Etihad yang sekarang jumlahnya sudah di atas 250. Kemudian Turkish Airlines, malah sekarang dia sudah punya pesawat di atas 360 dan terbang ke 200 kota di seluruh dunia. Ya, tapi Garuda saat sekarang ini malah terlilit hutang kepada masyarakat hampir 4,8 triliun. Bisa dicek lah nanti, Pak, kalau jumlah saya salah. Kemudian hutang kepada pemerintah sebagai pemegang saham, hutang kepada yang melisingkan atau leasing pesawat juga sangat besar. Dan ujung-ujungnya Garuda Indonesia ini sebenarnya sudah bangkrut karena jumlah aset dengan pendapatan, jumlah aset dengan jumlah hutang. Hutangnya 125 triliun, tapi pendapatannya hanya 113 atau 115 triliun. Nah, demikian dengan BUMD di Jawa Barat yang cenderung merugi. Nah, pertanyaan saya, kenapa itu bisa merugi? Nah, ternyata dalam penelitian dari Universitas Siliwangi, ya, dikatakan bahwa BUMD, terutama BUMD di Jawa Barat dan BUMN yang ada di Indonesia ini merugi karena yang pertama adalah kaitan dengan masalah tata kelola manajemen perusahaan yang amburadul. Tata kelola manajemen perusahaan yang amburadul itu adalah ketika perusahaan pertama, ya, dalam bab ini pemegang saham salah atau banyak memilih direksi dan komisaris yang titipan dari partai politik, titipan dari relawan-relawan pendukung ketika kampanye, ketika pemilu atau pilkada, yang ujung-ujungnya bukan profesionalisme, yang ujung-ujungnya bukan kapasitas, tapi karena ada hutang budi yang kemudian harus dibayar dengan menjadikannya si A, si B, si C sebagai direktur atau komisaris di perusahaan-perusahaan daerah atau perusahaan BUMN. Ini yang terjadi. Ya. Kemudian yang kedua adalah juga tentang masalah bisnis yang salah kaprah. Ya. Bisnis yang salah kaprah. Dan ini kita perhatikan misalkan, ya, kalau kaitan dengan Garuda Indonesia, dia punya banyak jalur, banyak tujuan penerbangan yang di situ tidak terlalu banyak okupansinya. Padahal ya, Garuda Indonesia ini sudah punya jaminan jamaah umroh. Jamaah umroh itu kurang lebih 40 juta setahun. Jamaah haji 220.000 orang setiap tahun. Tapi kenapa harus merugi dan justru hari ini jumlah pesawatnya kalah dengan maskapai swasta? Ini kaitan dengan masalah manajemen, masalah pemilihan orang-orang yang berada di level elit. Mohon maaf di saya hujan kalau ada agak sedikit berisik. Nah, kemudian kalau berbicara BUMD, karena ini menjadi tugas, menjadi visi besar seorang gubernur terpilih Jawa Barat, ya, untuk menjadikan BUMD sesuai dengan visi dan misinya
menjadi sumber pendapatan bagi penambahan ya, PAD daerah selain pajak, maka menurut saya berharap ketika Gubernur Jawa Barat terpilih memilih para direksi dan komisaris dari publik itu tidak sekedar memperhatikan bahwa dia itu adalah relawan atau pendukung ketika pilgub. Dan ini kasusnya mungkin pernah terjadi dengan Pak Jokowi yang betul-betul menjadikan semua relawannya itu sebagai orang-orang yang menjadi direksi dan pejabat-pejabat komisaris di Republik ini. Dan kemudian kita paham hasilnya mudah ditebak, yaitu BUMN kita terus-terusan merugi, terus-terusan jauh dari kata untung dan lebih dekat kepada buntungnya. Nah, kemudian sahabat, BUMD ini juga kan tugasnya ketika dia setor kepada Pemda, maka diharapkan ini akan menjadi suntikan dana untuk memperluas ya pengairan irigasi, membangun rumah sakit, kemudian membangun sekolah baru atau memperbaiki renovasi sekolah baru, dan banyak hal yang harus dinikmati oleh masyarakatnya. Tapi kalau BUMD-nya merugi, bagaimana seorang gubernur bisa membangun? Dan pasti ujung-ujungnya pajak. Siapa yang dipajaki? Ya rakyat. Sementara elit-elit politiknya, elit-elit yang ada di provinsi, elit-elit yang ada di nasional, itu merayakan pembagian dividen, merayakan pembagian SHU, ya, yang bahkan bonus di beberapa titik yang sangat jumlahnya sangat fantastis. Nah, jadi sahabat, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua dan menjadi penyemangat untuk kita semua untuk terus berpikir secara jernih. Kalau berbicara efisiensi, ya, saya pesan sih Pak Prabowo misalkan dengan efisiensi bagus, tapi dibanding pendapatan yang dikorupsi, itu lebih besar yang dikorupsi daripada efisiensi. Ya. Walaupun saya mendukung efisiensi di level nasional, tapi ternyata dana yang dikorupsi, ya, kemarin 300 triliun, sebelumnya 800 triliun, itu lebih banyak yang dikorupsinya daripada efisiensinya. Sama seperti Kang Deddy Mulyadi lah, mungkin. Nah, kalau mohon maaf nih kepada para pendukungnya, tidak usah marah. Kalau sekarang misalkan ada larangan, sekolah-sekolah dilarang jual LKS, sebenarnya kita di sekolah-sekolah tidak jual LKS. Justru itu titipan dari dinas-dinas, ya, yang harus kita beli oleh pihak sekolah. Ya. Pihak sekolah yang membeli, artinya bukan sekolah yang menjual. Pertanyaannya, berapa efisiensi dari larangan menjual LKS dibanding dengan korupsi yang ada di BUMD? Ya. Dan ini terbuka. Kalau saya menyarankan, semua peraturan itu berlaku secara umum, berlaku secara disiplin, sehingga tidak ada yang diangkat, kemudian yang satu diinjak. Nah, karena ternyata dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen di Unsil itu, disebutkan bahwa kerugian terbesar dari BUMD dan BUMN itu adalah karena korupsi. Karena korupsi, bagaimana cara korupsinya? Pertama adalah ketika rekrutmen, si A diminta menjadi calon direksi atau calon komisaris, kemudian diminta setoran. Ya, kemudian diminta setoran. Untuk siapa setoran ini saya tidak tahu. Ya. Kemudian kedua yang sering jamak terjadi adalah
ketika seseorang setoran misalkan 500 juta atau 1 miliar, nah, kalau gajinya hanya 16 juta, hanya 30 juta, itu dari mana? Dengan pendapatan 30 juta taruh atau 15 juta, dikali 4 tahun menjadi direksi atau menjadi komisaris, itu dari mana dia mengembalikan dana? Ini yang pertama dari segi rekrutmen. Kemudian dari segi ya yang sudah jelas lah, pengadaan-pengadaan yang tidak perlu, markup, dan ini saya yakin Gubernur dan para Prabowo, Gubernur di Jawa Barat dan Pak Prabowo di Indonesia di level nasional itu mampu membaca dan menuntaskan masalah ini. Nah, jadi sahabat yang berbahagia, kita perlu, ya sebenarnya sekali lagi, Indonesia ini tidak perlu mahal-mahal pajak. Ada tetangga saya yang bekerja di Kuwait, hanya sebatas sebagai perawat, gajinya sekitar 30 juta, tapi dia tidak terkena pajak. Tidak terkena pajak pendapatan, penghasilan, belanja ke sana kemari tidak terkena pajak, harga minyak harga bensin cuma Rp5.000, kemudian belum bonus, belum apa-apa. Bandingkan dengan di kita, karena kita dikejar-kejar pajak, kita saat sekarang ini, ya mohon maaf, misalkan kalau PNS hanya rata-rata 5 juta, gaji guru di bawah 5 juta, ya itu bagaimana kita menuju sejahtera. Nah, kesejahteraan ini bisa kita lakukan kalau kita, para pemimpinnya tidak korupsi, karena sumber pendapatan di negara ini sangat banyak. Bisa dari sumber daya alam, bisa dari produktivitas pabrik-pabrik ya yang berinvestasi di Jawa Barat atau di level Indonesia, bisa dari jasa sebagai negara ya. Misalkan kita ini punya jasa apa ya, kita misalkan sebagai non-blok kita bisa dapat duit sebenarnya ya. Sebagai Jawa Barat yang misalkan punya kampus banyak, kemudian rakyatnya 50 juta, ini kita bisa dapat duit kalau pemimpinnya betul-betul memahami cara mendapatkan uang. Kemudian tentu dari pajak, dan pajak ini semua kita taat lah, kita ini garis lurus kepada siapapun pemimpin kita. Tapi sekali lagi, pendapatan dari manapun, kemudian dari BUMN dan BUMD yang kita bahas hari ini, tapi kalau BUMN, BUMD-nya merugi, maka ujung-ujungnya dengan pajak, pajaknya juga dikorupsi. Sudah mah BUMN, BUMD-nya rugi, kemudian akhirnya investor pada lari, karena birokrasi yang rumit dan ruwet, seperti dibilang Pak Jokowi, dan Pak Jokowi sekarang juga meninggalkan keruwetan itu. Kemudian kita lihat masyarakatnya digenjot pajak, pajaknya dikorupsi, BUMN, BUMD-nya rugi, maka yang kemudian terjadi adalah luar biasa, kita maju di tempat. Bahkan kita hanya jalan di tempat. Ya, kita hanya jalan di tempat. Silakanlah jalan-jalan. Saya dari Garut. Dari semenjak saya sekolah SD sampai SMA di Garut, yang namanya jalan raya di Garut tidak pernah ada pelebaran. Bahkan yang sekarang terjadi adalah sampah berseruak di mana-mana. Mungkin jalan provinsi atau jalan nasional, Bandung, Rancaekek, Nagrek, Tasikmalaya, Limbangan, dan sebagainya juga dari dulu yaitu peninggalan Belanda jalan itu. Oke, sekarang ada jalan-jalan baru, kita tetap mengapresiasi itu. Tapi mengapa kita terlambat maju? Ya, harusnya jalan sekelas tol itu sudah lama dibuat, tapi kita berhenti membangun karena sekali lagi bukan tidak ada pemasukan, tapi BUMN, BUMD-nya dibuat rugi, investor pada lari, kemudian rakyatnya dipajaki dan pajaknya dikorupsi. Ini yang bisa saya sampaikan. Terus semangat. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap. Kalau ada pertanyaan silakan dibuatkan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.